penjelasan itu ada dalam penjelasan khusus dan memang biasa tidak ada penjelasan, tetapi itu merupakan batang tubuh yang kemudian harus dipatuhi oleh para ulama. Begitu. Jadi kalau misalnya itu mungkin pendapat saya yang mungkin betul berbeda dengan pendapat yang lain. Di dalam pasal 14 ayat 5 C mau dibuka ya. Ada penafsiran akun terakhir. Ya, boleh dijelaskan penafsiran akun terakhir? Terbalik. Terhadap apa yang ditulis, apakah itu nanti apabila dilakukan, apakah itu melanggar? Di dalam pasal 14 buku C. Ya. Yang mana yang menurut saya nggak usah masuk dulu pasal. Apabila ada pasal, misalnya 1 tambah 1 adalah 2. Ya, 1 tambah 1 adalah 2. Jadi boleh nggak ditafsirkan kalau 1 ditambah tidak 1, bisa 2, 3, 4, ya, menjadi hasil yang berbeda dengan 1 plus 1. Iya, tidak boleh. 1 tambah 1 ya harus 2. Oke, saya setuju. Terima kasih. Dengan di sini dikatakan ada di butir C, boleh silakan dibaca. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju, ini maksudnya habis hasil pemilihan. Saya jelaskan dulu. Sama banyaknya. Ya, kondisinya adalah penekanannya sama banyaknya. Maka pemungutan suara diulang. Apabila jumlah suaranya banyak di antara setuju dan tidak setuju, diulang. Pengulangan mana hanya dapat dilakukan beberapa terus. Ya, ini penjelasan. Sampai frase pertama sampai koma, maka pemungutan suara diulang koma. Mohon dilihat. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang. Sekarang saya tanya, a contrario, apabila ada pemungutan suara yang menghasilkan jumlah suara tidak ada yang sama sebagai a contrario dari 14.5C ini, apakah harus dilakukan pemungutan suara ulang? Tergantung apakah sudah selamanya itu memenuhi kualifikasi terbanyak, karena kalau terbanyak tidak perlu diulang. Ya, terima kasih. Selanjutnya, jadi kalau suara terbanyak tidak perlu diulang. Ya. Saya ingin menegaskan di pasal 17 ayat 5C. 17 ayat 5 bukan C. Konteks dalam suara terbanyak, ya, saya ingin tahu suara terbanyak yang jumlahnya sama itu apakah, ya, merupakan juga sebuah perjanjian? Suara terbanyak yang konteksnya sama. Ya. Suara terbanyak itu perjanjian. Tapi kalau konteksnya sama tidak sama, faktanya bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi suara terbanyak juga merupakan konstruksi perjanjian. Ya, kesepakatan dari para seluruh pemberi suara. Ya, para seluruh pemberi suara terbanyak. Kalau di dalam konteks ini adalah terkait dengan pemilihan ketua umum dalam sebuah kongres. Oke. Kemudian terhadap undang-undang 50% persatu yang sering diutarakan oleh penggugat 50% persatu. Ya. Kalau tadi dikonstruksikan sebagai satu quorum, ya, yang satu di pasal 14 sebagai hanya usul yang berkembang dalam sebuah kongres, sedangkan yang di dalam pasal 17 itu adalah sebuah konstruksi pemilihan secara spesifik, pemilihan ketua umum dengan format bla 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 suara terbanyak dan lain-lain putarannya. Saya ingin menanya, apabila dalam sebuah kongres mempunyai hasil dua selain pemilihan ketua umum juga
juga pemilihan majelis atau institusi lain, namanya majelis kehormatan pusat, sebagai sebuah konstruksi yang sudah diatur dalam anggaran dasar. Ya. Apakah kongres tersebut yang secara nyata-nyata dilaksanakan harus menghasilkan dua keputusan yang secara nyata-nyata telah diatur dalam sebuah kongres, menghasilkan disepakati dalam satu perjanjian dan ditulis dalam pedoman kongres, menghasilkan dua institusi, yaitu ketua umum dan majelis kehormatan pusat. Secara nyata-nyata telah tertulis. Apakah kalau ada tidak lengkap, maka menghasilkan hanya kata-kata ketua umum saja, kongres itu tetap dilaksanakan, dianggap sebagai sah? Ya. Tadi saya sudah menjelaskan frasanya, kalau dilakukan kedua-duanya maka kita bisa bersama. Kalau dilakukan frasanya bersamaan dan misalnya itu sebenarnya sama. Tapi dalam konteks tadi tentu ketika memang sudah disepakati suara terbanyak dalam pasal 17C itu adalah spesifik, spesifik sudah jelas, tentu itu mungkin tidak ada masalah. Tetapi tadi penjelasan tidak masalah, tidak masalah artinya begini. Perdebatan kita dari awal saya dengarnya adalah tidak masalah apakah menjadi tidak sah atau menjadi sah. Tentu akan menjadi tertafsir apa yang kemudian disebut dengan suara terbanyak, itu yang kita dikatakan. Karena satu pihak mengatakan suara terbanyak adalah ini, sementara pihak lain adalah ini. Tentu yang menjadi perdebatan di dalam pasal tersebut, kalau kemudian saya coba korelasikan adalah frasa tersebut bagaimana kemudian menafsirkannya. Gitu. Kalau kemudian pada saat itu, tadi saya sempat hipotesa statement saya mengatakan suara tertinggi belum tentu suara terbanyak, tapi suara terbanyak pasti suara tertinggi. Gitu. Dalam konteks 14 dan 17, maka akan sangat aneh kemudian kalau kita korelasikan misalnya begini. Usul untuk memasukkan dewan, misalnya usul untuk memasukkan menteri sebagai anggota kehormatan, apakah itu fundamental? Kalau tidak fundamental, nggak harus setengah per satu. Tetapi untuk pemilihan kedua itu sangat fundamental, maka kemudian harus tunduk dalam konteks tadi. Maka saya katakan ini adalah pendapat saya. Jadi, tentu saya katakan majelis memiliki kewenangan untuk menafsirkan kembali dari apa yang saya jelaskan. Saya kasih pemahaman. Dalam anggaran dasar IPA ada 3 tahun, 50% bersatu, suara simbol ideologi sederhana, dan 3/4 terhadap perubahan anggaran dasar. Saya terkritik terhadap usul. Jadi saya mau meluruskan bahwa di luar perubahan anggaran dasar, di luar pemilihan umum, pemilihan ketua umum, semuanya masuk dalam forum yang pertama. Maksud saya begini, kalau dalam sebuah kongres dengan semua anggota tidak ada yang komplain terhadap haknya untuk melakukan memberikan suaranya, ya, satu kondisinya tidak ada komplain. 2, semua para caketumnya telah bersedia dan ikut terus sampai ikut pemilihan. Buktinya dia hadir, saksi-saksinya juga hadir menyaksikan sebelum perhitungan. Oke? 3, setelah hasil perhitungan baru mereka komplain terhadap hasil perhitungan. Konstruksi ini apakah dibilang perjanjian? Kalau dibilang perjanjian tentu ini adalah adanya bagaimana proses untuk menuju pada satu kesepakatan dulu. Kesepakatan itu adalah konteks dari perjanjian. Apabila dalam konteks bahwa di 2 proses awal yang setuju, tapi di proses ketiga tidak setuju, itu mengatakan bahwa ada proses yang sebenarnya satu pihak merasa berat. Artinya tidak bisa kemudian 2 proses di awal setuju, kemudian proses berikutnya masih setuju. Gitu. Karena saya mau sederhanakan saja ini. Saya pernah menjadi KPPS
kemudian ada surat yang masuk, kemudian ada satu suara yang hilang dari kotak 4 kemarin surat yang masuk. Saya harus membuka bolak-balik untuk memastikan dulu bahwa ini adalah suara terbesar. Baru Stop dulu.